Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Auto Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrolin beritanya Anda bisa baca di mana-mana tapi behind the scene-nya, konteksnya dan sebagainya Anda bisa mendapatkan dalam obrolan bersama kami dan seperti biasa saya Subhan Arif. Dan saya Egy Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kita tentu akan membicarakan soal yang update Yes. tadi malam dan kemarin. Ya, kemarin itu ada dua peristiwa ya, kalau yang tentu saja demo besar di DPR gitu ya, berkaitan dengan gaji para dan tunjangan Pak anggota DPR, dan kemudian yang kedua banyak orang yang bingung ya dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo baru saja memberikan penghargaan, bintang bintang Mahaputra ya namanya itu Mbak penghargaannya, atau apa itu? Iya, betul. Yang Prabowo sudah 100 Iya, orang dan itu banyak anggota kabinet yang menerimanya ya, memang anggota kabinet kita aja udah betul. lebih dari 109 orang. Tapi saya kemudian jadi Mhm. berpikir, kalau Pak Prabowo sedang memberikan penghargaan, itu kan berarti orang-orang ini mencapai satu apa ya, prestasi yang luar biasa kan dengan orang dengan bintang Mahaputra itu. Padahal kan mereka baru 10 bulan menjadi anggota kabinet gitu. Dan kemudian Iya. orang bertanya-tanya, kalau orang luar biasa, ya gimana mau direshuffle ya gitu. Karena kan padahal orang tuh sekarang berharap dengan lihat situasi seperti sekarang, nggak Mhm. ada jalan lain buat Pak Prabowo kalau mau menyelamatkan pemerintahannya, mendapatkan banyak dukungan dari publik, ya harus dilakukan reshuffle. Betul. Karena memang kinerja Mhm. para menterinya ya nggak berjaji, kalau orang Jawa gitu, banyak kan yang ngaco semua dan banyak, bahkan kalau kita minjem istilahnya Pak atau sinyalemen dari Pak Gatot Nurmantio, kan mereka ini justru malah banyak di antara mereka yang mau sabot secara sistematis ya, Betul. mencabut program-program, dan fakta-fakta yang Mhm. dituduhkan Pak Gatot memang menunjukkan itu jadi kita, saya jadi bingung aja Pak, jujur aja nih. Iya, betul Mas Ersu. Mungkin kemarin yang terjadi ada dua hal ya, di mana terjadi kericuhan demo Hmm. besar-besaran. Kita bisa melihat ini sebagai demo cukup besar juga karena dari berbagai penjuru Mas Ersu. Dan Hmm. ini melibatkan mahasiswa, warga, Hmm. ojol bahkan, terus Hmm. Ya. kemudian juga Mana ya? anak-anak pelajar, katanya Hmm. Avengers dari STM gitu. Hmm. Mungkin kalau STM ya setingkat, ada yang SMA, ada yang Hmm. SMK juga gitu. Dan itu cukup ramai dan kita lihat itu sampai maghrib, bahkan Hmm. ketika jam 5 sore itu masih ada gelombang datang, dan itu anak-anak berbaju yang atasnya putih gitu, kalau Hmm. dilihat dari kejauhan gitu, bawahnya abu-abu, kita sudah bisa melihat ini anak-anak pelajar nih gitu. Hmm. Dan kita melihat ya kericuhan, ya, gas air mata, kemudian bombardir Hmm. water cannon gitu, yang membuat para pelajar ini tunggang langgang karena memang kita sebagai orang yang pernah di lapangan dulu pada saat momen-momen reformasi tentu pernah Hmm. kena semprotan itu, dan kita Hmm. bisa terguling-guling gitu kalau terkena semprotan water cannon gitu. Walaupun itu berupa air tapi bisa memar-memar di seluruh tubuh. Jadi kalau kita melihat kemarin polisi sampai mengerahkan water cannon, sampai mengerahkan demikian banyak gas air mata gitu, kalau kita Hmm. melihat kan pada kocar-kacir gitu, ini memang mereka sudah menduga bahwa ini akan menjadi demo yang cukup besar. Walaupun pagi hari, kalau saya melihat buzzer-buzzer itu ngeledek Mas Ersu Hmm. sebetulnya. Mereka Hmm. meledek, ah demo apa nih, nggak ada yang ikut, lihat aja. Ini sudah hampir jam 12, hampir zuhur, toh pada belum berdatangan, dan hanya segelintir orang saja yang ada di depan pintu pagar DPR. Tapi ternyata semakin sore semakin ramai. Dan karena memang ada penutupan jalur di daerah, kalau kita tahu di daerah sekitar DPR, MPR, dan Manggalawana Bakti, kemudian daerah Palmerah yang berhadapan dengan pintu belakang DPR yang berhadapan dengan Kompas, Bentara Budaya itu, eh, kan jalurnya itu bisa dari sana, bisa dari sini begitu. Karena ketika itu yang menuju ke pintu depan itu ditutup, dari arah Selipi sudah ditutup, di daerah Jalan Layang dari atas bawah itu sudah ditutup, dari arah Kuningan juga akhirnya yang diserbu adalah pintu belakang DPR. Dan pintu belakang DPR ini kan memiliki banyak cabang Mas Ersu Ya, di ya, sana ya. sini. Jadinya ya Hmm. akhirnya memang akhirnya menjadi apa namanya, banyak sekali titik ya, bahkan di Ben Hill pun menumpuk di sana. Jadi ini bukan main-main ya. Ini kalau kita melihat kemuakan rakyat itu luar biasa. Hmm. Sebenarnya demo itu kalau kita bisa melihat di netizen, di platform media sosial itu lebih dahsyat sebetulnya. Hmm. Walaupun lebih dahsyat apa, di sana kan tidak ada gerakan secara lihat saja kata-katanya setiap hari caci maki apa dan sebagainya, karena rakyat ini betul-betul merasa sudah mereka under, apalagi kemudian satu demi satu terkuak soal pajak ini, pajak itu, belakangan ini bahkan akan ada kenaikan iuran BPJS apa dan sebagainya. Ini membuat orang
sudah terengah, tetap terhimpit sehingga Hmm. nggak bisa lagi bernafas. Ini harus bernafas pakai apa? Demikian beratnya itu pernafasan kita, kayak kayak tertimbun sesuatu gitu. Jadi kalau saya melihat, kita maklum sih Mas Erzu. Kalau misalnya kita melihat, oh itu anak SMK, anak STM itu hanya ikut-ikutan saja begitu ya. Hmm. Tapi orang tuanya mereka Oh yang iya, merasakan. Oh, dia kan jadi bisa tiap hari diberantem bapaknya ibunya di rumah ngomongin soal beras yang nggak ada dan sebagainya kan dia juga langsung bisa memahami soal bahwa kehidupan makin berat kan gitu. iya, dan bisa jadi uang saku mereka pun terpangkas efisiensi Masih karena lumayan tuh. pendapatan. Kalau masih ada uang sakunya masih lumayan, tapi kalau udah mulai untuk Iya, beli beras kalau saja udah udah nggak ada uang saku, mm, mm, seperti apa coba? Jadi kita bisa bisa merasakan ini situasi di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek, karena ada juga yang mengaku dari mana begitu, dari Aceh, dari mana begitu, mm, atau mungkin mereka apa betul datang dari Aceh ataukah warga Aceh yang sudah ada di sini. mm, Begitu juga warga-warga yang ada di Jawa Barat katanya ikut demo. Saya tidak tahu gelombang itu datang dari arah luar kota ataukah memang sudah ada di sini kemudian mereka atas nama daerahnya begitu ya. mm, Tapi yang jelas ini memang kita ngomongin soal DPR dulu ya Mas Hersu sebelum mm, masuk ke bintang-bintangnya mm, Pak Prabowo yang diobral itu. mm, Jadi kalau melihat situasi saat ini, apalagi ketika kemudian terungkap eh, apa namanya bahwa DPR ini sebetulnya sudah beberapa pekan ya itu Mas Hersu yang terungkap bahwa gaji DPR, mereka mengistilahkan gaji DPR itu naik. Sebetulnya setiap tahun saya rasa ya tunjangan-tunjangan itu naik. Kalau gaji katanya sejak tahun 2010 itu memang berdasarkan perundangan hanya segitu saja, belum pernah naik. Dari sejak Pak SBY, gajinya nggak naik, tapi tunjangannya naik. Dan terakhir memang tidak ada lagi tunjangan perumahan. Jadi rumah-rumah DPR yang ada di Kalibata begitu, itu kan memang tidak sekarang sudah tidak digunakan lagi. Jadi sehingga mereka akhirnya diputuskan mendapatkan tunjangan rumah dinas itu sebesar 50 juta per bulan. mm, Nah, ini DPR sendiri mengatakan itu yang memutuskan Ibu Sri Mulyani. Jadi saling saling buang badan lah begitu ya. mm, Kalau kita melihat tunjangan 50 juta per bulan ini memang luar biasa. Walaupun kemudian banyak sekali narasi ini itu ya begitu ya yang untuk memvalidasi, yang untuk membuat situasi itu seolah wajar begitu mm, mm, dalam situasi ekonomi yang betul-betul terpuruk saat ini, mm, semuanya disuruh efisiensi, tapi ternyata untuk yang satu ini malah tidak efisiensi. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada DPR ini kan ada apa? Apakah supaya untuk mempermulus undang-undang mm, yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR juga supaya DPR ini tidak terlalu cerewet begitu, mm, atau apa begitu tunjangan ini? Tunjangan ini kan apa berdasarkan anggaran mm, APBN kita begitu. Dan ini dirasakan sangat besar sekali sih Mas Hesu kalau kalau kita melihat ini. Coba kita melihat ya, tunjangan ini saya akhirnya sekarang ini viral lagi pernyataan dari Krisdayanti tahun 2021 di mm, mana dia diwawancara di podcastnya Akbar Faisal, Unsensor. Ketika itu mungkin Mas Hersu masih ingat dan kemudian menjadi rame sekali. mm, Nah, yang saat ini sedang viral itu adalah data yang diungkap oleh BBC, BBC News Indonesia. mm, Daftar itu viral banget. Coba saya bacakan itu dulu sebelum masuk ke Krisdayanti. Nah, yang ditulis oleh BBC ini, misalnya tunjangan yang melekat atau apa ini, tunjangan istri atau suami begitu ya. Terus kemudian ada tunjangan anak ini 2 orang biasanya, sekian ratus ribu, uang sidang atau paket itu 2 juta per sidang. Jadi terus kemudian bahkan kadang anggota DPR tuh ada yang tidak datang tapi dia menitipkan tanda tangan. Sebetulnya kayak anak kuliah sajalah. mm, Kemudian ada tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras per jiwa itu sekian. Kalau yang berdasarkan 2010 masih 30.000 ya. Belakangan kan disebutkan sekian juta, tapi diralat lagi ternyata hanya sekian ratus ribu. Nah, kemudian ada tunjangan PPH pasal 21 ini yang bikin geger juga, mm, mm, yaitu PPH-nya anggota dewan itu dibayari oleh APBN atau dibayari oleh anggaran, di mana kita saja, saya, Mas Hersu, teman-teman semua, bahkan mereka yang pegawai kecil apa honorer apa dan sebagainya, PPH itu dibayar masing-masing, nggak ada tunjangannya. Padahal gajinya sudah kecil banget begitu, apalagi UMR misalnya di Jawa Tengah hanya sekitar 2,1 juta. Itu PPH-nya ya dibayarkan. Terus kemudian juga mereka UKM usaha kecil gitu
pokoknya PPh biasanya dibayar masing-masing lah ya. Tapi ini kenapa pejabat anggota DPR yang tunjangannya sudah demikian banyak, sampai Hmm. kesehatannya juga ada, sampai ke anaknya pun ada tunjangan untuk anak dan istri, tapi PPh-nya ini masih dibayari oleh negara. Nah, yang lain lagi ada tunjangan kehormatan. Ini yang banyak juga dibikin meme-nya, yaitu emang mereka Terhormat. ter Hmm. gitu. Termul, Jadi termul, termul, ya. Ya. ya, terus kemudian ada tunjangan komunikasi, ini seperti mungkin untuk WiFi, untuk pulsa dan Gede sebagainya, banget loh sekian itu ya. juta, 15-an besar juta ya sekali. kalau. Hmm. Iya, betul. Hmm. Terus kemudian ada tunjangan peningkatan fungsi, bantuan listrik dan telepon, kemudian untuk asisten, biasanya mereka memiliki asisten, sekretaris apa dan sebagainya. Hmm. Tunjangan ditambah tunjangan rumah yang 50 juta itu jumlah keseluruhannya ini hanya prediksi, ini bukan yang sebetulnya. DPR tidak mengeluarkan berapa yang sebetulnya itu. Jadi ini prediksinya adalah 104.051.000 sekian. Tapi kalau kita melihat apa yang diungkap oleh Hmm. Kris Dayanti pada tahun 2021 dia menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP ya. Hmm. Hmm. Ketika diwawancara dia sepertinya ya masih ke sana ke sini. Kemudian Akbar Faisal ini mantan anggota DPR juga. Dia Jadi mengatakan tahu juga dia berapa saya penghasilan. tahu. Hmm. Betul, saya tahu dan saya pernah menerima begitu. Jadi ya harus diungkap yang sebenar-benarnya. Oh iya ya, karena kan tahu ini Akbar Faisal. Jadi Krisdayanti tidak bisa berbohong lah dalam hal ini. Hmm. Nah, dia ini ketika itu ditayangkan pada tanggal 13 September 2021 ya Mas Hersu, Hmm. dia mengatakan bahwa besaran gaji bagi anggota DPR setiap tanggal 1 mereka akan mendapatkan gaji pokok. Hmm. Nah, 2021 nih ya tahunnya. Hmm. Lalu anggota DPR akan kembali mendapatkan uang berupa tunjangan pada tanggal 5 setiap bulannya. Hmm. Nah, yang lainnya apa? Nah, setiap tanggal 1 itu 16 juta ya, tanggal 5 59 juta. Hmm. Jadi gaji DPR yang tadi yang berlaku dari sejak tahun 2010 yang hanya sekian juta saja, itu sebetulnya ya hanya tertera nih gaji pokok nih segini gitu. Padahal kenyataannya tahun 2021 saja setiap tanggal 1 menerima 16 juta dan tanggal 5 itu 59 juta itu setiap bulan. Hmm. Setelah itu apa lagi yang didapat? Nah, Krisdayanti mengatakan bahwa anggota TBR juga mendapatkan dana aspirasi Hmm. yang didapatkan setiap reses kan Mas Hersu dengan Ya. besaran 450 juta. 450 juta. Hmm. Ini sementara ini digunakan untuk menyerap aspirasi konstituen di dapil. Jadi biasanya setiap kali reses mereka kan pulang ke dapil masing-masing. Misalnya Krisdayanti dari Batu, Malang. Dia datang ke sana menanyakan perlu apa. Kemudian dana aspirasi ini biasanya dia bagi-bagikan ke PAUD, kemana, ke UKM apa dan Ya. sebagainya. Kalau yang dibagi Begitu. ya, tapi banyak Kalau juga yang yang dibagi, dibagi. kalau enggak masuk kantong sendiri, Hmm. akhirnya beli mobil apa dan sebagainya. Hmm. Nah, kemudian itu ada 5 kali dalam setahun, 450 juta itu Mas Hersu. Hmm. Nah, selain itu, Krisdayanti juga mengatakan mereka mendapatkan uang untuk kegiatan kunjungan daerah pemilihan alias Kundapil. Jadi ini tadi aspirasi, sekarang Kundapil. Nah, ini anggota DPR berhak mendapatkan uang sebesar 180 juta setiap Kundapil Hmm. yang dilakukan sebanyak 8 kali dalam setahun. Jadi Gede dong ya. 180 juta, iya 180 juta kali 8 kali begitu ya. Dan dia juga mengatakan apa lagi nih ya? Oh, oh, Krisdayanti mengatakan bahwa saya memaksimalkan mungkin uang-uang itu untuk dapilnya atau untuk konstituennya. Nah, itu tadi di luar yang dibacakan, yang dibuat daftarnya oleh BBC. Hmm. Ini di luar yang tunjangan untuk keluarga, untuk tunjangan beras, tunjangan komunikasi apa dan sebagainya. Hmm. Jadi, apa yang didapat oleh DPR itu, Mas Hersu, dan kemudian dengan kinerjanya mereka, Hmm. ditambah kemarin itu tersentil ya sebetulnya oleh situasi eh, di mana mereka joget-joget begitu kan. Iya, iya. Nah, Joget. itu yang membuat akhirnya parah begitu isu tentang gaji DPR ini. Belum kinerja mereka juga akan dipertanyakan gitu. Ya. Ya, dan soal kinerja, soal apa, ya memang kita tahu kan kalau kita rapat-rapat kerja dan sebagainya itu kan banyak sekali yang nggak Hmm, hadir. Dan lucunya kan betul. kayak rapat sidang paripurna kan kalau untuk ngambil Hmm, keputusan kan itu harus ada quorumnya. Jadi mereka betul. yang izin itu dianggap hadir, kan gitu. Hmm, Terus mereka hmm, yang nge-zoom juga dianggap hadir juga karena itu orang jadi bertanya, kalau memang
soal ini kan alasannya mereka kenapa tunjangan rumahnya. Sebenarnya tunjangan rumah itu dibandingkan dengan yang tadi Anda bilang kundapil dengan reses dan sebagainya itu nggak ada apa-apanya. Memang bedanya kundapil dan reses itu selalu dinarasikan bahwa itu akan kembali konstituen walaupun realitasnya tidak. Jangankan itu untuk misalnya kayak kemarin yang di anggota DPR dari Nasdem dan dari Gerindra yang ditangkap oleh KPK kan, Mhm. mereka kan Mhm. malah dana Betul. CSR lagi, dana CSR-nya Mhm. pun Dari ternyata pihak kemudian lain, iya betul. CSR-nya pun itu kan harusnya juga untuk para konstituen kan CSR. Ternyata Mhm. kan itu dijadikan aset, dibelikan mobil dan sebagainya. Jadi memang Jadikan eh, modal, ya betul. dia luar biasa banget, memang gede jumlahnya itu gitu. Jadi mereka dan kemudian kalau dibilangin bahwa oh itu apa kos di Senayan itu sudah 3 juta. Sebenarnya kos di sekitar Senayan lebih dari 3 juta. Tapi kalau kemudian itu mereka konvensi menjadi 50 juta dan sementara kemudian nggak ada urgensinya mereka untuk datang ke gedung DPR karena memang realitasnya banyak yang jarang datang juga, kan itu jadi persoalan kan gitu. Betul sekali. Jadi memang hal ini sebetulnya sudah berlangsung lama ya, berlarut-larut juga hal ini terjadi. Hmm. Kinerja dari anggota DPR itu sebetulnya kita sudah tahu seperti apa. Tapi beruntun belakangan ini kejadian yang terjadi di mana juga ada artis misalnya dari PAN, Eko Patrio, Mas Hersu, yang kemudian Kenapa tuh? joget. Hmm. Malah justru menambahi yang sebelumnya ketika dia joget Yang bersama joget beberapa saya anggota waktu DPR yang ya, lain yang ada di apa di gedung DPR itu kan viral. Tapi sesudah itu ketika diprotes dia malah menambahi dengan joget tambahan. hmm. Itu yang membuat rakyat makin sakit hati dan kemudian netizen mengatakan jangan pilih lagi orang ini. Dan dia Begitu juga sekjen loh itu, ya. iya, betul. Dan dia ini apa orang kepercayaan tangan kanan dari Zulhas ya kalau kita lihat. Karena memang dia menjadi salah satu yang apa membuat artis-artis di PAN ini sekarang menjadi sedemikian Ya, banyaknya begitu di ya kan. jaring Hmm. yang Namanya untuk namanya juga memastikan PAN kan, Mbak ya. betul kata Partai Mas Artis partai Nasional. artis ya. Hmm. Iya, iya, iya. Dan ini coba ya, kita lihat sebetulnya layak tidak sih gaji anggota DPR itu dan beserta dengan keseluruhan pendapatannya ya, ditambah dengan tunjangan apa untuk dapilnya, kundapil apa dan sebagainya gitu ya, dibandingkan dengan gaji anggota DPR di negara tetangga kita. Coba Hmm. kita lihat. Ini saya melihatnya dari CNN. Kalau Indonesia, gaji pokok anggota DPR 4,2 juta. Nah, tunjangan dan fasilitas lainnya sekitar 54 juta per bulan. Setelah penyesuaian, anggota DPR diperkirakan menerima 69 sampai 70 juta per bulan, Hmm. ditambah tunjangan 50 juta tadi. Nah, kalau yang tadi BBC kan base-nya adalah pada tahun 2010. Sementara ini CNN mungkin mengacu kepada keadaan belakangan ini. Ini pun juga prediksi saja, Mas Heru sebetulnya. Jadi 50 juta tunjangan rumah ditambah dengan 70 juta per bulan, yaitu setelah adanya penyesuaian, jadi semuanya sekitar 120 juta. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini misalnya di Malaysia, ini CNN mengutip dari e-money.my, gaji anggota Dewan Rakyat Malaysia bisa mencapai 11.000 ringgit sampai 16.000 ringgit Malaysia atau sekitar 61,6 juta per bulan. Dengan tunjangan sidang, pakaian, dan fasilitas lain, total gaji rata-rata mencapai 25.700 ringgit Malaysia atau sekitar 99 juta per bulan, all in. Begitu ya, dibandingkan dengan kita tadi yang ada 100 sekian ditambah tunjangan-tunjangan tadi. Ini sudah all in berikut tunjangan yang lain. Begitu juga dengan Singapura. Berapa? Yaitu anggota parlemen Singapura tidak menerima gaji bulanan tetap, melainkan tunjangan tahunan. Jadi sebesar 192.500 Singapura dolar atau sekitar 2,19 miliar per tahun dibagi 12. Kalau dibagi rata per bulan setara dengan 182,8 juta rupiah per satu orang anggota dewan di Malaysia. Nah, ini tadi dua dua ini dibandingkan dua anggota dewan dua negara dibandingkan dengan di Indonesia. Coba kita lihat perbandingan PDB atau produk domestik bruto yang sebetulnya jomplang, di Hmm. mana Indonesia paling rendah, tapi gaji atau tunjangan dan lain sebagainya Nomor anggota dua ya. dewan itu paling tinggi. Coba Hmm. kita bandingkan ya. Perbandingan PDB per kapita atau produk domestik bruto per orang antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan Singapura memiliki PDB per kapita tertinggi, diikuti oleh Malaysia dan kemudian Indonesia. Jadi, coba kita lihat berdasarkan data tahun 2024 dan 2025, 2 tahun terakhir, PDB per kapita Singapura sekitar
$88.450 Singapura tahun Hmm. 2024 sampai dengan $156.755 Singapura Hmm. pada tahun 2025. Kemudian Malaysia, maaf, bukan dolar Singapura, mah. Dolar Amerika. Hmm. Ya, tahun 2024, 88.450, 20, eh, 2025 itu 156.755 US dollar. Nah, Malaysia itu 13.310 tahun 2025. Hmm. Dan Indonesia PDB-nya hanya 5.270 US dollar tahun 2024 dan 5.250 malah turun ya PDB-nya pada tahun 2025. Hmm. Jadi bagaimana kita ini bahkan dibandingkan Malaysia, Malaysia itu Hmm. 13.000 lebih US dollar Hmm. PDB-nya. Ya. Kita hanya 5.250. Hmm. Tapi Malaysia tadi tunjangan gaji pada di Di bawah bawahnya Malaysia. Indonesia anggota. Ya. Apa Ya. apalagi yang Singapura. Ini sebetulnya apa gajinya begitu tidak terlalu jauh karena kita kan ditambah dengan kunjungan-kunjungan itu Hmm. tadi. Tapi ternyata PDB-nya mereka jauh sekali dari Indonesia. Dari 5.000 sekian US dollar berbanding dengan Singapura yaitu Ya. 156 US dollar. Ya. Luar Soalnya kalau biasa. kalau Singapura kan nggak ada dapilnya, Mbak. Dapilnya di situ. Kalau kita kan dapilnya jauh-jauh. Tapi realitasnya seperti itu memang. Jadi Iya. itu baru. Nah, ada yang nggak menarik kan yang mereka menyebutkan bahwa mencari uang halal di DPR itu susah katanya begitu. Jadi kebanyakan uangnya uang itu yang aku anggota DPR dari Partai Golkar. Saya lupa namanya anggota Komisi 2. Dia menyatakan memang sulit untuk mencari dana halal. Jadi banyak. Nah, dananya banyak yang nggak halal ya termasuk CSR dan sebagainya. Kemudian Ya, tadi termasuk disebutin proyek-proyek kalau ya seandainya proyek-proyek ya kemitranya kok ya dengan Kementerian pasti Teknis, wah itu ya banyak sekali proyeknya. banyak Mbak itu dan biasanya gitu bahkan mereka itu bisa masuk kemana-mana dengan perusahaan lain gitu ya yang orang lain Betul. dimasukkan. Jadi Perusahaan memang atas nama orang lain, yes atas yes nama anak, ya istri, dan ya sebagainya. ya. Oke, itulah kondisi anggota DPR kita wajar kalau kemudian orang banyak ngamuk dan saya kira sebenarnya banyak orang tidak sampai detail angkanya. Justru mereka mungkin yang baca yang cuma Hmm. sekitar 101 juta lah gitu kalau salah dihitungnya kemarin ya. Tapi 101 juta pun buat rakyat Indonesia, apalagi dengar tunjangan rumah sebulan 50 juta aja udah buat bikin mata melotot gitu. Apalagi kalau mereka tahu betul seperti berapa penghasilan mereka ditambah hal-hal yang tadi itu yang sebutnya yang dana nggak halal tadi itu banyak banget di DPR itu gitu. Oke, Mhm. kita jangan terusin tambah orang marah nanti kalau diterus-terusin Mbak Agi. Iya, saya Nggak, khawatir demonya makin besar ini iya, kalau mereka iya, tahu iya, yang benar. sebenarnya. Yang segitu saja sudah Ya. demikian besar kemarin. Oke, tapi kita pindah ya ke topiknya Pak Prabowo Ya, ya. Saya jujur ya. mikir apa ya maksudnya Pak Prabowo bagi-bagi bintang kehormatan itu gitu dan kan artinya dalam waktu 10 bulan ini belum bisa diukur kinerjanya yang mana yang bagus dan tidak. Dan kalau kemudian kinerjanya bagus kan pertumbuhan ekonomi kita nggak seperti sekarang. Katanya di atas 5% itu pun masih dipertanyakan oleh para para ekonom juga yang melakukan itu. Mhm. Dan saya curiga kok jangan-jangan Noel itu kalau dia kemarin nggak ketangkep KPK dia akan Dapat. dapat loh karena kata Menteri Sekretaris Negara kan kinerjanya cukup bagus gitu. Ya, Mas Ersu. Atau saya jadi curiga juga. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Hmm. Bu Koni Rahakundini itu bahwa Hmm. Pak Prabowo hanya 2 tahun saja ini. Hmm. Hmm. Jangan-jangan ini memang ada operasi semacam itu, begitu ya. Hmm. Sehingga buru-buru pada tahun pertama saja sudah Hmm. demikian banyak ratusan yang mendapatkan Hmm. bintang ini. Kalau seandainya mendapatkan ini mereka yang sudah almarhum dan memang berjasa sih kita Hmm. maklum Mas Hersu, bukan maklum, kita paham gitu. Memang seharusnya mereka mendapat kayak gitu. Begitu juga dengan tokoh-tokoh gitu Hmm. yang dari seni dan budaya begitu seperti Benyamin Sueb apa dan sebagainya itu kan memang Hmm. layak mereka untuk mendapatkan ini. Tapi kalau yang lainnya terus kemudian baru saja seperti Bahlil. Kita contoh Bahlil aja deh karena Iya, ini yang nama iya, jadi iya, nama. iya, iya. Coba bayangin bikin geger, apa, gas melon 3 kilogram, bikin soal Raja Ampat dan sebagainya, terus tiba-tiba, terus kemudian diberi penghargaan jasa karena dalam bidang hilirisasi. Sementara hilirisasi kita tahu dampak dari apa proyek-proyek hilirisasi dan nikel di daerah terutama daerah-daerah Maluku Utara, di daerah Sulawesi dan Sulawesi Tenggara dan sebagainya itu hancur-hancuran kan. Papua, iya. Papua. Hmm.
luar biasa. Jadi memang kalau seandainya kita melihat teman-teman yang berada di lapangan, mereka yang datang ke desa-desa adat, mereka yang datang ke lokasi-lokasi hilirisasi, mereka yang menyaksikan bagaimana orang-orang yang ada di daerah itu kulitnya berubah warna, mengelupas, bentol-bentol, bukan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi yang habis dari Vatikan yang naik pesawat yang mungkin kelas apa super bisnis atau apa yang pastinya tidak terkena pencemaran begitu ya. Itu saja bisa dia mengatakan dia terkena alergi. Apalagi yang ada di daerah yang mereka akhirnya air sungainya pun berubah menjadi coklat, ada yang berwarna coklat tua, hitam, marun apa dan sebagainya begitu. Dan kalau kita lihat mereka yang ada di Indonesia baru melakukan penjelajahan sampai ke daerah, mereka teman-teman dari Jatam, dari LBH, dari LSM daerah begitu. Masing-masing daerah mereka memiliki LSM-nya sendiri yang akhirnya orang yang tadinya tidak paham itu apa mereka melakukan menjadi aktivis akhirnya dan membentuk LSM sendiri dan kemudian feeding informasi dan data-data di lapangan kepada teman-teman di Jakarta. Kalau saja Pak Prabowo melihat itu mungkin dia tidak akan memberikan bintang ini kepada Bahlil karena sebetulnya bumi itu titipan dari Allah yang seharusnya dijaga itu dulu baru kemudian diambil kekayaannya. Nah, ini yang kalau seandainya kita lihat, Bahlil ini baru saja mendapatkan bintang Mahaputra, apa namanya, Adi Pradana dari Jokowi, Mas Hersu sebetulnya. Jadi dari Jokowi dan itu pada tahun lalu belum ada 1 tahun ya berarti ketika Jokowi belum lengser. Hmm. Jadi bintang kalau kita melihat ya apa bintang Adi Putra Pak Adi Putra bintang Mahaputra Adi Pradana kalau tidak salah ya Hmm. dari Jokowi itu dan itu mendapatkannya biasa sih setiap usai upacara 17 Agustus ya biasanya dan dia mendapat itu yaitu dengan tentu saja dengan penjelasan berjasa luar biasa, meningkatkan ekonomi Indonesia, apa berjasa untuk negara, untuk bangsa ini, apa dan sebagainya begitu. Nah, sementara yang dari Pak Prabowo itu bintangnya adalah bintang Adipurna. Oh. Jadi ya 1 tahun lah dari Agustus ke Agustus. Bintang Adipurna itu kalau dalam deretan bintang Mahaputra ini yang nomor satu Mas Ersu. Jadi Oh. sebelumnya mendapatkan bintang Mahaputra Adi Pradana dari Jokowi itu bintang Mahaputra yang nomor 2, kelas 2 Hmm. begitu Hmm. ya. Hmm. Sementara kemudian setahun kemudian diberikan yang kelas satunya, yang artinya orang ini di mata Prabowo Hmm. berarti memang tercatat sebagai Spesial. orang yang Hmm. spesial, mengalami peningkatan begitu ya. Coba kita lihat Mas Hersu penjelasan tentang bintang Mahaputra Adipurna Hmm. namanya ya adalah kelas pertama dari tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Kelas ini merupakan kelas tertinggi dari Bintang Mahaputra. Sebagai kelas dari Bintang Mahaputra, bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, Dahsyat ya. iya, merdeka, hidup Merdeka. Jokowi. Nah, Ya. Bintang Mahaputra Adi eh, Purna diberikan kepada Saudara Bahlil Lahadalia. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang energi dan investasi melalui kebijakan hilirisasi mineral, penguatan investasi strategi, serta pengembangan energi baru terbarukan. Ini yang sedang dikembangkan oleh Prabowo saat ini, yang dipublikasikan sehingga meningkatkan kemandirian energi nasional. Itu penjelasan kalau saya mendengarkan MC-nya juga memang mengatakan seperti itu. Hmm. Iya, Ya. jadi Oke. Ya memang banyak luar aneh-aneh biasa. ya. Kayak seperti Ya, apakah Teddy orang ya. seperti ini Hmm. kira-kira akan Ya. di reshuffle atau Ya tidak, Mas enggak Ersu? dong, orang luar biasa masa di reshuffle orang. Ya dapat penghargaan luar biasa, kecuali kalau di prank lagi. Nanti hidup Jokowi, tiba-tiba ini lagi kan gitu. Bisa kecuali dikit. Kalau Teddy apa penghargaannya itu Mbak ya? Kalau Teddy, coba saya lihat. Kalau tidak salah itu sama loh. Hmm. Ya di sini dia ada di klaster mana ya? Karena ada bintang Hmm. Republik Indonesia Utama. Itu Hmm. Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sultan Najamuddin, Dasko, Zulhas, Wiranto, Agung Gumelar, Subagio, Hmm. Hendro Priyono, Hmm. almarhum Pak Murdiono, almarhum Ibu Rahmawati. Itu Hmm. yang Ya, klaster pertama ya. ya. Yang kedua, bintang Mahaputra Adipurna ini Muhaimin, Bahlil, Saifullah Yusuf apa dan sebagainya. Coba Ya. sebentar ya, Hmm. sebentar sedikit lagi. Mahaputra Adi Pradana, Suhartoyo, Dinopati Jalal, Bima Siregar. Coba nanti kita perlihatkan saja oleh Mas Hmm. Editor ya Mas Irsu, Hmm. karena saya
menemukan Teddy ini juga di klaster para tokoh oleh orang Ya, yang sudah berjasa ya. bertahun-tahun. Oke. Mhm. Tapi saya kira kita nggak perlu terlalu bahas. Mungkin kalau minjem orang Medan bilang suka-suka hati kalian lah mau kasih bintang apapun kan gitu. Saya kira karena rakyat sudah capek juga lihat situasinya sekarang terjadi kontras-kontras seperti itu dan kemudian tiba-tiba pemerintah obral bintang-bintang Mahaputra yang kita tidak tahu sebenarnya kriteria yang seperti apa gitu antara realita dan kriteria kan kita jadi bingung. Kita lebih baik pamit aja Mbak Agi daripada kita nanti ikut naik darah gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Tetap, akal sehat. tetap sehat.